Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman saya dimanapun berada, para pengkaji linguistik Arab, para pecinta studi Al-Quran dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah sampai sekarang pada episode yang kelima, masih tetap Al-Furuq Ad-Dalaliyah fil Quranil Karim. Kali ini tema kita membedakan antara dua kata, antara kata Al-Ata dan kata Al-Ita, atau kalau dalam bentuk verbalnya itu Ata dan Ata. Yang pertama, sebagaimana biasanya, langkah yang pertama yang perlu kita tempuh, analisis makna leksikalnya dulu. Kalau kita lihat dari pendapat Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dalam kitab beliau, salah satu mu'jam tertua sedunia, itu di situ dijelaskan bahwa Imam Khalil bin Ahmad mensejajarkan kata al-ita dan al-i'ta itu sinonim. Dia mengatakan wal ita'u kemudian titik dua begini, bermakna al-i'ta, itu berarti dua kata ini bersinonim. Itu kalau kita lihat dari pendapat Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Adapun dari sisi kesamaan maknanya, teman-teman bisa lihat di slide yang ada itu. Di situ ada tiga makna yang dikandung oleh kata al-ita dan al-i'ta. Yang pertama, dua kata ini menyatakan makna al-kathir, hal yang banyak atau melimpah, seperti dalam perkataan orang Arab, atatil ardu wan nakhlu atwan, yakni tanah dan kurma itu melimpah. Itu bisa dilihat oleh teman-teman di Mu'jam al-Maqayis miliknya Ibnu Faris. Kata ini juga yang kedua menyatakan makna an-nama, sesuatu yang tumbuh atau yang tambah, seperti dalam perkataan, dalam frasa nama uz-zar'i wan nakhli, tumbuhnya tanaman dan kurma. Dan yang ketiga, ini makna yang paling umum yang sering kita dengar, yaitu makna al-i'ta, bahwa kata ata dan kata a'ta menyatakan sama-sama menyatakan makna memberi. Ini secara leksikal makna yang dikandung oleh kedua kata tersebut. Nah, sekarang kita uji apakah makna leksikal ini sama dengan makna konteksnya ketika dia berada di dalam Al-Quran Al-Karim. Coba kita lihat, teman-teman, slide berikutnya ini. Itu makna ata dalam konteks Al-Quran. Yang pertama, kata ata di dalam Al-Quran tidaklah digunakan kecuali untuk menyatakan sesuatu yang berkuantitas banyak dan bernilai besar. Jadi kalau ada kata ata dalam Al-Quran, itu pasti maknanya adalah sesuatu yang secara kuantitas itu banyak dan nilainya pasti besar. Biasanya kalau kita lihat di Al-Quran itu ada kalanya pemberian itu dalam bentuk al-mulku, ada kalanya al-hikmah, ar-rahmah, atau hasanah fid dunya wal akhirah. Ada kalanya pemberian itu dalam bentuk Al-Quran al-azim. Ada kalanya juga thawaban fid dunya wal akhirah. Coba kita lihat di slide berikutnya. Itu ada contoh-contoh dalam Al-Quran di mana kata ata memiliki makna sesuatu yang berkuantitas banyak dan bernilai besar. Yang pertama, ketika kata ata berdistribusi dengan kata hikmah dan kata khairun katsir. Ini bisa lihat teman-teman di surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi yu'til hikmah. Allah menganugerahkan atau memberikan hikmah. Berarti hikmah ini sesuatu yang besar, sesuatu yang nilainya banyak. Demikian juga utiya khairan katsira, pemberian yang positif, yang baik, yang secara kuantitas katsira, banyak. Yang kedua, kata ata berdistribusi dengan kata rahmah, seperti dalam firman Allah surat Hud ayat 28 yang berbunyi wa atani rahmatan, dan diberinya aku rahmat.
Berarti kata rahmat di sini, ata di sini adalah pemberian yang banyak dan yang melimpah serta nilainya besar, agung. Yang ketiga, kata ata ketika berdistribusi dengan kata al-mulk. Sebagaimana kita dapat di surat Ali Imran ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka." Nah, coba kita lihat, tu'til mulka. Jadi Allah menganugerahkan, memberikan kerajaan. Tentunya pemberian yang bentuk kerajaan itu pasti besar dan itu banyak, agung. Demikian juga yang keempat, kata ada ketika berdistribusi dengan kata Al-Quran Al-Azim. Seperti dalam firman Allah, surat Hijr ayat 87, Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Pemberian yang ada dalam ayat ini berupa apa? Sab'an min al-masani, yaitu surat Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Quran Al-Azim. Tentu kedua pemberian ini nilainya sangat agung dan sangat besar. Berikutnya, ketika kata ata berdistribusi dengan kata hasanah fid dunya wal akhirah. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Memohon agar supaya di dunia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di akhirat. Tentunya hasanah fid dunya bersifat general. Demikian juga di akhirat bersifat general. Artinya kita ingin ketika memanjatkan doa ini, semua hal yang berkaitan duniawi kita itu baik. Demikian juga, atau terlebih ketika kehidupan akhirat. Maka kata atina itu menandakan pemberian yang secara kuantitas itu banyak dan secara nilai itu agung atau besar. Berikutnya kata ata berdistribusi dengan thawaban fid dunya wal akhirah. Pahala dari Allah baik pahala di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 148. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Di sini disebutkan apa bentuk pahalanya. Karena itu kemudian kita maknai bahwa ata di sini adalah pemberian yang berupa thawab. Thawab ini tentu nilainya besar. Thawab ini tentu kuantitasnya juga melimpah banyak. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini kata ata yang pertama, makna yang pertama yang kita lihat dari konteks Al-Quran. Yang sekali lagi maknanya adalah menyatakan sesuatu yang secara kuantitas itu banyak, melimpah, dan secara nilai itu besar atau agung. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman coba lihat makna ata di dalam Al-Quran yang kedua. Sebagaimana yang kami sebutkan di slide itu, bahwa kata al-ita atau kata ata itu bersumber dari hati yang baik dan kerelaan. Nah, ini kalau dikaitkan dengan konteks sesama manusia, maka kalau Allah menggunakan kata al-ita itu biasanya disertai dengan pemberian yang penuh dengan kerelaan. Pemberian yang penuh dengan hati yang rela. Hal itu bisa kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban bagi umat Islam untuk menunaikan zakat. Nah, ketika ada perintah menunaikan zakat, maka respon dari umat Islam tentunya mereka dengan sukarela senang membayarkan zakat itu. Seperti misalnya zakat fitrah. Maka masyarakat Islam tidak ada keterpaksaan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena itu kemudian kata ata ini yang digunakan dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan adanya kerelaan dari pemberi. Ini makna yang ketiga. Adapun ayatnya teman-teman nanti bisa dicek sendiri dalam surat Al-Baqarah dan seterusnya. Di slide sudah ada. Berikutnya, sekarang kita beralih kepada makna ata dalam konteks Al-Quran.
Makna kata ini tentunya lebih umum, di samping untuk menyatakan sesuatu yang secara kuantitas banyak dan secara nilai itu besar. Kata atau juga memiliki makna lain. Apa itu? Bisa saja pemberian itu tidak dalam kuantitas yang banyak. Ada kalanya pemberian itu sedikit. Ini yang membedakan antara kata atau dengan ata tadi itu. Coba kita lihat contoh di dalam Al-Quran pemberian yang bernilai yang secara kuantitas itu banyak dan bernilai besar, seperti dalam surat Al-Kautsar ayat 1. Inna a'toina kal kautsar. Inna a'ta. Nah, pemberian ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang itu Al-Kautsar, yang jumlahnya secara jumlah itu sangat banyak, secara kualitas juga besar dan agung. Nah, ini a'ta yang memiliki makna berkuantitas banyak dan bernilai besar. Berikutnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Demikian juga yu'tika pada lafaz ini, pada ayat ini juga adalah pemberian yang bernilai besar. Selanjutnya, kita lihat di slide itu yang kedua, lafaz a'ta menyatakan sesuatu yang berkuantitas sedikit. Kalau tadi kan banyak. Sekarang ada kata atau dalam Al-Quran tapi maknanya pemberian tapi dengan jumlah yang sedikit. Seperti dalam surat An-Najm ayat 34. Wa'ata qalilan wa'akta. Serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi. Maka ayat ini sudah jelas. Wa'ata qalilan. Jadi pemberian yang secara kuantitas tidak banyak. Jadi sedikit. Nah, adapun ketika atau kata ya'ta ini kemudian berdistribusi dengan sesuatu yang berjumlah banyak atau besar, maka dia akan bermakna besar atau banyak. Atau ketika berdistribusi dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti menyatakan makna yang secara kuantitas banyak dan secara kualitas itu agung, besar. Itu kalau lafaz a'ta ini berdistribusi dengan lafzul jalalah atau lafzul rabbul alamin misalnya, itu maka maknanya adalah besar. Selanjutnya kita lihat makna yang ketiga, bahwa kata al-i'ta bergantung pada keberterimaan atau al-qabul sesuatu. Coba kita lihat di surat At-Taubah ayat 29. Di situ ada kata yu'tul jizyah. Mereka membayar atau memberi jizyah atau pajak. Nah, apa yang dimaksud dengan bergantung pada keberterimaan? Artinya begini, jizyah itu tidak semua orang bisa menerima. Artinya, kalau berkaitan dengan kafir zimmi misalnya, mereka bisa saja menerima keputusan, menerima perintah untuk membayarkan pajak, tapi tidak sedikit pula mereka itu juga menolak adanya jizyah atau pajak itu. Sehingga kemudian di dalam Al-Quran tidak menggunakan ata sebagaimana perintah zakat, tetapi menggunakan a'ta. Karena apa? Karena di situ ada indikasi ketidakterimaan akan perintah untuk mengeluarkan jizyah tadi itu, zakat itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata a'ta tidak selalu bersumber dari dalam hati, tidak selalu bersumber dari kerelaan. Sama contohnya juga di surat At-Taubah ayat 29, teman-teman bisa lihat bahwa yu'tul jizyah. Kenapa di sini kok menggunakan yu'tu, tidak menggunakan ata? Yu'til jizyah misalnya. Karena kata yu'tu itu bisa saja bermakna adanya kerelaan, tapi juga bisa bermakna memberikan sesuatu dengan cara terpaksa. Sebagaimana jizyah yang kami terangkan tadi, orang kafir zimmi misalnya, mereka membayar pajak itu bisa saja terpaksa, tidak dari hati mereka. Beda dengan kita umat Islam membayarkan zakat, zakat fitrah, zakat mal dan seterusnya, itu tentu itu penuh dengan kerelaan. Nah, ini
makna yang keempat. Sekarang coba kita lihat di slide itu, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama tentang sinonimitas antara kedua kata itu, yaitu ata dan a'ta. Perlu kita ketahui bahwa kedua kata ini memiliki makna yang sama, bersinonim. Apa itu? Memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Ini makna yang umum yang biasa kita ketahui akan kedua makna kata ini. Tetapi makna ini memiliki fitur-fitur semantis yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Artinya antara ata dengan a'ta itu berbeda. Nah, perbedaan itu bisa kita simpulkan dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Mari kita simpulkan apa perbedaan dari dua kata tersebut. Yang pertama, kata al-ita hanya untuk menyatakan sesuatu yang kuantitasnya banyak dan bernilai besar. Sedangkan kata al-i'ta tidak selalu menyatakan pemberian yang kuantitasnya banyak dan bernilai besar. Tetapi terkadang juga untuk menyatakan pemberian yang kuantitasnya sedikit, kecuali jika ia berdistribusi dengan lafaz yang menunjukkan makna banyak atau berdistribusi dengan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam kata al-ita menyeratkan makna kekuatan karena tidak bergantung pada keberterimaan pemberian. Berbeda dengan kata al-i'ta yang sangat bergantung pada diterima atau tidaknya suatu pemberian. Yang terakhir, yang ketiga, kata al-ita tidak dinyatakan kecuali dari kerelaan hati. Sedangkan kata al-i'ta terkadang bisa menyatakan makna ketidaksukaan atau ketidakrelaan dalam memberikan sesuatu. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari al-furuq ad-dalaliyah antara kata al-ita dan al-i'ta atau ata dan a'ta. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga sebagai kesimpulan bahwa apa yang dibahas pada kajian kita ini sejatinya adalah sesuatu yang bersifat ijtihadi, penelitian. Oleh sebab itu, saya sangat membutuhkan masukan dari teman-teman, khususnya para peneliti Al-Quran, agar supaya ke depan kajian kita ini lebih matang, lebih baik lagi, dan wabil khusus ya mungkin bisa lebih sempurna. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.